semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang statistika, yaitu tentang ukuran letak data atau kuartil. Namun sebelum ke data kelompok, kita akan mereview dulu atau mengulas kembali materi tentang kuartil yang sudah kalian pelajari ketika SMP, yaitu kuartil data tunggal. Pengertian kuartil, apa yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian dengan sama besar. Contohnya di sini ada beberapa bilangan, kita gambarkan sebagai garis ya. Nah, di sini ada data terkecil atau X1, kemudian ada data terbesar atau XN. Di sini datanya kita bagi. Pertama, kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, yang membagi 2 bagian ini adalah kuartil tengah atau kuartil kedua atau Q2, atau biasa disebut dengan median. Ya. Nah, setelah 2 bagian di sini, yang kiri kita bagi lagi. Data yang membagi bagian kiri itu adalah kuartil bawah atau Q1. Ya. Dan yang sebelah kanan kita bagi lagi menjadi 2 bagian lagi. Data yang membagi data yang kanan itu disebut kuartil atas atau Q3. Nah, sehingga di sini datanya akan terbagi menjadi 4 bagian. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, bagian yang ketiga, kemudian bagian yang keempat. Ini ilustrasinya ya, belum ke angka atau bilangan. Sekarang kita masuk ke bilangan. Contoh, tentukan kuartil tengah atau median atau Q2, kemudian kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil atas atau Q3. Datanya ini ya. Nah, tadi kan datanya harus terurut. Berarti sebelum menentukan kuartilnya, datanya harus diurutkan terlebih dahulu ya. Urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. 2 yang terkecilnya, kemudian 5, 7, 8, 8, 12, 15, 17 dan 20. Nah, di sini datanya ganjil atau genap. Nah, apabila datanya berjumlah ganjil atau N-nya ganjil ya, N itu adalah jumlah data, kita dapat menentukan titik tengahnya tepat 1 bilangan, yaitu di sini 8. Itu termasuk kuartil keduanya atau mediannya. Nah, jadi mediannya adalah data keberapa? Di sini ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data ke-5. Jadi mediannya adalah data ke-5 gitu. Kemudian yang sebelah kiri 2578. Kita bisa menentukan kuartil pertamanya. Dari sini ada 4 data. Mana yang merupakan titik tengahnya atau tengah-tengahnya yang merupakan kuartil ke-1-nya yang mana? Yang membagi data menjadi 2 bagian kan tidak ada ya di sini tengah-tengahnya. Nah, kalau tidak ada berarti kuartil ke-1-nya itu adalah data kedua, yaitu 5 di sini ditambah data ketiga dibagi 2 ya. 5 tambah 7 dibagi 2, tinggal dihitung. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kuartil bawahnya atau Q1-nya sama dengan 6. Oke. Nah, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan di sini 12, 15, 17, 20. Sama ya, ini genap. Kalau genap berarti tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya adalah data keberapa?
di sini mau membaginya 15 tambah 17 bagi 2. 15 itu adalah data ke berapa nih? 5, 6, 7. Data ke-7 ya. Data ke-7 dibagi data ke-8 dibagi 2. Nah, itu 15 tambah 17 dibagi 2. Tinggal dihitung. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua. Datanya 5, 3, 4, 6, 4, 7, 8, 5, 2, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah datanya atau N-nya adalah 10. Jadi datanya genap ya. Sama harus diurutkan dulu datanya. Ini urutannya 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, lebih mudah ditentukannya kuartil kedua atau mediannya dulu ya, atau kuartil tengahnya dulu. Di sini kalau 10 berarti kiri 5, kanan 5 ya. Nah, ini adalah kuartil keduanya, yaitu data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2 ya, atau 5 tambah 5 dibagi 2 sama saja ya, hasilnya sama dengan 5. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan kuartil ke-1? Apakah hanya 2, 3, 4, 4? Hanya 4 data ini yang ditentukan? Tidak ya. Nah, 5 yang tadi kita hitung lagi. Nah, 5 yang ini kita bawa lagi. Jadi yang sebelah kiri masih 5 datanya ya. Ketika 5 di sini, kita langsung bisa menentukan pertengahannya untuk kuartil ke-1-nya, yaitu 4 ya, tengah-tengahnya, karena di sini ganjil, ada 5 angka ya, atau 5 data. Nah, kuartil ke-1-nya adalah 4 begitu. Kemudian yang kanan juga sama ya, yang 5 ini dibawa lagi sehingga terdapat 5 data di sebelah kanan. Kemudian kita dengan gampang bisa menentukan kuartil ketiganya atau kuartil atasnya, yaitu 7 ya. 7 itu adalah data keberapa? Data ke-8 begitu. Itu untuk contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, bagaimana apabila data tunggalnya banyak atau cukup banyak, atau di sini disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Contohnya di sini misalnya tentang umur 43 tahun ada 3 orang, umur 44 tahun ada 7 orang, 45 tahun ada 9 orang, dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan kuartilnya? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi yang pertama, tentukan dulu jumlah frekuensinya atau N-nya ya. Di sini tentukan dulu N-nya 100. Dari mana 100? Dari 3 tambah 7 tambah 9 tambah 13 tambah 15 tambah 18 tambah 24 tambah 11. Itu N ya, 100. Nah, kemudian tentukan letaknya. Di mana nih letak kuartilnya? Nah, bisa ditentukan dengan rumus ini. Letak kuartil ke I sama dengan data ke I dikali dengan N tambah 1 dibagi 4. Jadi N-nya tergantung kuartil yang ditanyakan. Misalnya kalau kuartil 1 berarti I-nya 1. Kuartil kedua I-nya 2. Kuartil ketiga I-nya 3. Kalau N adalah jumlah data ya. Di sini sudah kita cari untuk kasus yang ini N-nya 100. Kemudian kenapa 4? Karena 4 itu tadi pengertian kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Makanya di sini dibagi 4 ya.
kita cari yang kuartil bawah dulu atau kuartil ke-1. Kita cari yang kuartil ke-1 dulu ya. Di sini berarti data ke-1 dikali dengan n-nya 100 ditambah 1 ya, dibagi 4. Nah, tinggal dihitung. Jadi letak kuartil ke-1 adalah data keberapa? Jumlahkan 101 dikali 1 dibagi 4. Hasilnya 25,25. Di sini kan nggak ada nih data ke-25,25 ya. Jadi kita carinya adalah data ke-25 dan data ke-26 ya. Data ke-25 dan ke-26 ada di mana? Hitung satu-satu. Di sini untuk kelas yang pertama nih, untuk yang umurnya 43. Data ke-1 sampai data ke-3 itu umurnya 43. Kemudian data ke-4 sampai data ke-10, dari mana 10? Dari 3 tambah 7 ya. 3 tambah 7 itu 10. Nah, jadi data ke-4 sampai data ke-10 umurnya 44. Lanjut. Data ke-11 sampai 19. 19 dari mana? Dari 3 tambah 7 tambah 9 ya. Itu datanya 45. Sudah kita temukan belum data ke-25 dan ke-26? Belum ya. Di sini baru 19, baru sampai 19. Kita lanjutkan lagi. Berarti setelah 19 itu 20 ya. Nah, data ke-20 sampai data ke-32 itu umurnya 46. Nah, udah ketemu nih. Berarti data ke-25 dan data ke-26 ada di sini. Ada di umur yang 46. Jadi, kuartil bawahnya itu adalah 46. Begitu ya. Kemudian untuk yang kedua atau Q2, sini masih dengan tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, tadi kita sudah menghitung sampai sini ya untuk mencari kuartil bawah. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari kuartil kedua atau median. Sama cari letaknya dengan rumus ini. Kemudian tinggal diganti I-nya dengan 2 karena kita akan mencari Q2 atau kuartil kedua ya. Letak Q2 sama dengan data ke-2 kali 100 karena n-nya masih 100. Kemudian tambah 1 dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, letak kuartil kedua sama dengan data ke 50,5 ya. 50,5 dapat dari 101 dikali 2 dibagi 4 ya. Karena tidak bulat berarti kita cari letak Q2 itu ada di data ke 50 dan ke 51. Di sini belum nyampe 50 dan 51 ya. Berarti kita lanjutkan. Setelah data ke 32 berarti data ke 33 sampai 47. Dari mana 47? Dari 32 ditambah 15 atau bisa dilanjutkan atau bisa dihitung kembali dari awal. 3 tambah 7 tambah 9 tambah 13 tambah 15 ya, 47. Udah nemu 50 dan 51? Belum ya? Lanjut lagi, berarti setelah 47 itu 48 sampai dengan 65. 65 dapat dari 47 tambah 18. Nah, ketemu nih 50 kan adanya di antara ini ya. 48 sampai 65. Data ke 50 dan 51 berarti ada di kelas yang ini, di umur yang 48. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kuartil keduanya itu adalah 48 atau mediannya itu adalah 48. Begitu ya. Oke, dan yang terakhir di sini dari tabel yang tadi distribusi frekuensi tunggal, kita akan mencari kuartil ketiga atau kuartil atas ya. Kita perhitungannya tadi sudah sampai sini.
cari letak Q3-nya. Masih sama dengan rumus yang tadi. Nah, berarti letak Q3 sama dengan data ke-3 ya. I-nya tinggal ganti dengan 3 dikali dengan N-nya 100 ditambah 1 dibagi 4 ya. Tinggal dihitung. Di sini 101 dikali 3 dibagi 4 ya. Hasilnya letak kuartil ketiga yaitu data ke berapa hasilnya? 75,75 ya. Karena desimal kita bulatkan saja. Berarti letak kuartil ketiga yaitu data ke-75 dan data ke-76. Adakah di sini? Sudah nyampe sini tadi kuartil kedua itu sudah sampai kelas yang ini ya. Berarti kita lanjutkan nih karena 75 belum ada di sini. Ini baru sampai 65. Kita mau mencari 75 dan 76. Berarti lanjutkan setelah 65 yaitu data ke-66 sampai 89. Dari sini ya, 89 itu 65 tambah 24. Nah, sudah adakah data ke-75 di sini? Ada ya, 75 dan 76. Nah, berarti kuartil ketiganya ada di sini di umur yang ke-49. Di umur yang 49. Jadi kuartil atasnya atau kuartil ketiganya yaitu 49. Begitu ya. Nah, sekarang sebagai latihan, kerjakan soal-soal berikut. Cukup sekian video pembelajaran kali ini.